Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 173. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu bahagia, selalu banyak duit dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang mau mengambil makanan di dapur, keluar dari kamarnya. Si keong racun dan itu yang sedari tadi ternyata mengintai di dekat kamar jadi tersenyum licik dan langsung mengendap masuk ke dalam kamar. Waduh, gawat banget guys. Jangan-jangan mau nyelakain Nayaka. Tak lama kemudian Babang Gondrong yang baru pulang dari kantor muncul dan mendengar suara tangisan Nayaka. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung lari ke kamarnya. Kinanti yang lagi makan berada di dapur juga jadi kaget mendengar suara tangisan Nayaka. Begitu juga Jumi yang lagi beresin piring. Jumi pun lalu tanya, "Non, Nayaka nangis kenceng banget. Kenapa itu?" Kinanti sambil gelengkan kepala lalu jawab, "Gak tahu. Padahal lagi tidur loh tadi." Jumi lalu bilang, "Haus kali Non." Kinanti yang mencemaskan anaknya mengangguk, taruh sendok di piring dan langsung lari ke kamarnya. Jumi juga lalu ikut lari ke kamarnya Kinanti. Babang Gondrong yang sudah di dalam kamar makin kaget begitu melihat Nayaka yang sudah berada di lantai dan lagi menangis kejer. Astaga naga. Kira-kira Nayaka diapain ya ama si keong racun dan itu sampai menangis kejer gitu. Babang Gondrong pun jadi panik. Dan langsung menggendong Nayaka. Di saat yang sama Kinanti, Jumi dan Eyang Martu yang juga dengar Nayaka menangis masuk ke dalam kamar. Eyang Marta pun lalu tanya, "Nayaka kenapa nangis kenceng banget?" Babang Gondrong yang emang tidak tahu jika semua itu akibat perbuatan si keong racun dan Nita, jadi murka dan langsung melolot marah ke Kinanti. Nayaka jatuh dari kasur. Kinanti jadi syok. Saking syoknya, tubuhnya sampai gemeteran. Kinanti sambil meneteskan air mata lalu berusaha kasih penjelasan. "Nggak mas. Nayaka nggak mungkin jatuh dari kasur." Namun Babang Gondrong yang emang sangat mencemaskan anaknya itu malah makin murka sama Kinanti. "Gak mungkin gimana? Saya dengar Nayaka nangis dan ngeliat Nayaka udah di lantai. Kamu bilang itu gak jatuh. Kalau Nayaka udah bisa ngomong, dia pasti bakal ngadu." Kinanti dengan tubuh gemeteran lalu kembali kasih penjelasan. Namun Babang Gondrong lagi-lagi malah membentaknya. "Astagfirullahalazim. Babang Gondrong, istighfar. Asal Babang Gondrong tahu aja ya. Tadi si keong racun masuk ke dalam kamar. Jadi jangan asal main nyalahin Kinanti dong. Salah tuh si keong racun. Karena dia biang keroknya. Kalau perlu ceburin kepalanya ke comberan. Biar isi kepala si keong racun yang busuk itu keluar semua. Iya kan guys?" Babang Gondrong yang mencemaskan anaknya lalu teriak memanggil suster. Tak lama suster yang lagi tugas jaga pun muncul. Babang Gondrong lalu suruh suster siapin barang-barang Nayaka dan ikut saya ke rumah sakit. Suster pun mengangguk. Sementara itu si buaya buntung Reno yang lagi berada di dalam kamarnya lagi termenung mikirin Natasha. Si buaya buntung Reno pun lalu bergumam, "Natasha bohong gak sih kalau emang bener Aina nyamperin dia? Masa Aina masih setenang ini? Diem aja kayak gak ada apa-apa. Padahal Aina akan galak, keras. Masa tau gue selingkuh masih diam aja? Dulu waktu sama Sarah aja udah ngamuk." Tak lama kemudian, Aina keluar dari kamar mandi dan langsung menatap Reno dengan muka dingin. Aina lalu tanya, "Kamu kenapa? Kok kayaknya tegang banget?" Reno pun jadi serba salah dan bertanya dalam hati. "Tanya gak ya? Takutnya Natasha cuma ngejebak gue biar mau ngomong ke Ana." Reno yang tidak ingin membuat Ana kecewa untuk kesekian ribu kalinya lalu berusaha senyum dan bilang, "Enggak. Gak apa-apa kok." Ana yang masih penasaran lalu bilang,
Ngomong aja kalau ada yang ngeganjel di hati kamu. Reno yang emang tidak ingin membuat rumah tangganya makin rajek lalu jawab. Nggak ada, sayang. Tadi aku cuma mau ke kamar mandi aja. Ngeles aja lu. Bilang aja kalau lu lagi mikirin si Natasha. Biar si Ana ngamuk lagi. Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong yang emang lagi mencemaskan Nayaka lalu mau membawa Nayaka ke rumah sakit. Suster jalan di belakangnya Babang Gondrong sambil tergopoh-gopoh bawain tas bayi Nayaka. Kinanti yang jalan di samping Babang Gondrong sambil terus menangis lalu bilang, Mas, biar saya aja yang gendong. Babang Gondrong yang emang lagi murka sama Kinanti malah membentaknya. Di saat yang sama si keong racun itu muncul sambil pura-pura bertanya heran. Ada apa sih ini? Kenapa Nayaka nangis terus? Keong racun. Bisa nggak sih sehari aja lo nggak bikin mince ama semua? Tuan muda lovers darah tinggi. Kalau nggak bisa, siap-siap aja lu mince getok pakai tabung gas. Karena asal lu tahu ya. Gara-gara perbuatan busuk lu itu, Babang Gondrong jadi murka sama Kinanti. Namun si keong racun itu yang dasarnya emang nggak punya otak, malah sengaja provokasi Babang Gondrong. Akibatnya Babang Gondrong pun jadi makin murka sama Kinanti. Tuh kan, emang nggak ada puas-puasnya sih. Keong racun itu bikin Kinanti menderita. Kalau suatu saat ketemu di jalan, bener-bener mince getok lu keong racun. Sementara itu Eyang Martu yang juga mencemaskan Nayaka jadi pusing 7 putaran. Jumi pun jadi prihatin dan langsung pijitin lehernya Eyang Martu. Ini lagi si Jumi. Jumi. Eyang Martu, tuh lagi puyeng. Jadi harusnya yang dipijitin tuh kepalanya. Bukan malah mijitin lehernya. Iya kan? Guys, di tempat lainnya, Natasha yang kini sudah berada di dalam kamarnya lagi berusaha teleponin Reno. Ana yang lagi nyiapin baju buat Reno tercekat mendengar HP-nya Reno bunyi. Anak pun lalu melihatnya. Di layar HP terlihat tulisan Andre memanggil. Anak pun jadi gamang dan membiarkan HP-nya Reno terus bunyi. Tak lama Reno yang baru selesai adus, keluar dari kamar mandi. Anak pun lalu ambil HP Reno dan memberikannya ke Reno. Nih, Andre telepon. Reno tentu saja kaget dan jadi terdiam. Anak pun jadi menatap heran. Reno lalu bilang, biarin aja. Namun Ana yang emang sudah tahu jika Andre itu cuma nama fiktif lalu dengan wajah tenang menyuruh Reno menerima panggilan. Reno pun jadi bingung. Kira-kira si buaya buntung Reno berani terima panggilan dari Natasha di depan Ana enggak? Ya. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti dan suster akhirnya sampai di rumah sakit. Babang Gondrong pun lalu meminta dokter memeriksa keadaan anaknya. Di tempat lainnya, David yang sudah masuk mobil, mau pergi ke rumah sakit, tercekat melihat kaca spion mobilnya. Karena di jok belakang terlihat seperti ada seseorang memakai jaket lagi tertunduk diam. David pun jadi kaget langsung berbalik dan mau menyerang yang ada di jok belakang mobilnya. Namun yang ada di jok belakang mobilnya itu ternyata cuma guling yang dibungkus sama jaket. David pun jadi kesal dan jadi bertanya heran. Siapa yang menaruh itu di dalam mobilnya? Pakai nanya lagi Luffy. Siapa lagi kalau bukan si ular kadut Amanda atau si kumis lele Radit? Karena yang selama ini punya dendam pribadi sama lu kan cuma mereka berdua. Iya kan guys? Di saat yang sama, Amanda yang berada di tempat lainnya, Amanda mengambil gaun merah elegan dan menempelkannya ke badannya. Amanda sambil terus memegang gaun merah itu lalu menari dan akhirnya berhenti di depan cermin sambil bergumam. Kamu akan terlihat sangat cantik pakai gaun ini dan jadi perhatian semua orang. Amanda pun jadi tersenyum girang dan kemudian menaruh gaun merah itu. Setelah itu Amanda lalu berjalan ke meja. Di atas meja ada foto Babang Gondrong, Kinanti dan David. Amanda pun lalu menatap foto-foto itu. Senyumnya langsung hilang dan berganti dengan wajah penuh dendam. Amanda pun lalu ambil pisau kecil dan menusukkannya ke foto David sambil bilang, kamu yang pertama. Waduh, gawat nih guys.
Si David kayaknya bakalan jadi orang pertama yang akan dihabisi Amanda. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti dan suster masih berada di rumah sakit, lagi menunggu gelisah. Kinanti yang mencemaskan Nayaka masih terus menangis. Tak lama dokter pun keluar. Babang Gondrong pun lalu menghampiri dokter dan tanya keadaan Nayaka. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Nayaka kenapa ya? Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Babang Gondrong terhadap Kinanti jika Nayaka ternyata emang terluka parah? Lalu kira-kira si ular kadut Amanda berhasil menghabisi David enggak? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu bahagia, selalu banyak duit dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita terpaksa menikahi tuan muda. Bye. Bye.